baik. Maka dalam hal ini Sang Buddha mengatakan bahwa jangan tidak berbuat jahat. Karena apa? Karena Sang Buddha melihat akibatnya. Pada saat Sang Buddha mengatakan bahwa selama dari perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah dari perbuatan jahat itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Itu sebabnya, karena penderitaan akan mengikuti mereka yang jahat. Makalah Sang Buddha mengatakan, janganlah melakukan kejahatan, karena setelah berbuatnya akan derita tersedih. Maka umat Buddha kita yang penting tidak berbuat jahat. Lalu kata yang dikatakan tidak boleh berbuat jahat, apa saja yang dimaksudkan Sang Buddha? Tahu nggak? Kalau belum tahu, ingat Pancasila. Perbuatan jahat itu adalah melanggar Pancasila. Satu, membunuh dianggap jahat. Dua, mencuri, tidak artikan melakukan asusila. Empat, bohong. Lima, minum minuman keras. Itu yang dimaksud Sang Buddha. Jangan melanggar ini. Jangan melanggar. Kalau melanggar, apa yang akan menerimanya oleh Anda yang melakukan? Satu, membunuh. Siapa yang sering membunuh nanti kemudian hari pendek umurnya, tidak bisa menjadi orang panjang umur. Kalau orang yang menyiksakan saja binatang-binatang atau manusia akan banyak penyakit. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ingin panjang umur, jangan membunuh binatang bahkan manusia. Lalu akibat buruk yang di dalam agama Buddha namanya anantariya-kamma. Perbuatan jahat yang paling berat akibatnya, tahu nggak? Ada apa saya? Perbuatan jahat yang paling berat ada 5 hal. Satu, orang itu membunuh ayahnya. Dua, orang itu membunuh ibunya. Tiga, membunuh arahat, ibu arahat. Empat, membunuh melukai Sang Buddha sampai keluar darah. 5, memecahkan sangka. Ya, memecahkan sangka yang sedang berukun. Kita menghancurkan kerukunan mereka itu akibat buruk. Maka jangan melanggar Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, jangan mencuri atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Nah, seperti korupsi atau ambil keuntungan yang tidak boleh ambil, seperti ada timbangan barang yang tidak benar gitu. Itu namanya mencuri juga. 3, jujur kepada pasangan hidupnya. Ya, jangan melakukan asusila. Suami istri masing-masing harus menghargainya. Nah, lalu yang keempat, tidak bohong. Yang kelima, tidak minum minuman keras. Rumah Anda akan menjadi surga di rumah. Tidak usah pergi ke alam surga baru masuk surga. Surga akan muncul dalam hidup di rumah yang tidak melanggar Pancasila. Itu ingat ya. Satu, tidak boleh melakukan kejahatan. Yang kedua, Sang Buddha mengatakan berbuatlah kebaikan, berbuat baik. Mengapa? Karena perbuatan baik itu akan membawa kebahagiaan kepada kita semuanya. Seperti hari ini dan besok, Bapak Ibu sekalian akan berdana, ya kan? Berdana itu namanya berbuat baik. Maka dana yang Anda sekalian sedang pikir, besok akan dana berapa US dollar atau berapa dolar Singapura
atau berapa miliar Indonesia boleh ya siap-siapnya besok ya untuk berdana. Mengapa Sang Buddha mengusulkan berdana atau berbuat baik? Karena berbuat itu akan bahagia kepada kita yang memberikannya. Sang pemberi akan mendapatkan kebahagiaan setelah diberikannya. Maka besok siapa yang sudah menyiapkan dana sendiri untuk para bhikkhu sangha yang sudah datang ini lebih dari 200 bhikkhu. Besok Anda datang, kalau tidak dana besok tunggu tahun depan baru bisa berdana kadhina. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak Ibu sekalian, jangan meremehkan kebaikannya. Karena Sang Buddha mengatakan, ya, janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan atau ember yang akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes dari atapnya, bisa penuh. Demikian pula orang bijaksana secara sedikit demi sedikit melakukan kebajikan. Akhirnya Anda dapat memenuhi dirinya dengan kebajikan. Sedikit demi sedikit, jangan menemukan, oh besok aku datang cuma sedikit karena perlu pakai ini itu. Jangan meremehkan, berapa saja, sukarela penuh.